Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di subuh kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pada saat ini kita sedang diguyur hujan, tapi insyaallah mudah-mudahan dengan hadirnya di tempat kita kali ini di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pandangan rahmat maghfirah kepada kita sebagai hambanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali menerangkan bahwasanya seorang hamba itu ada hak di dalam agamanya. Seorang hamba itu menjadikan bagi dia 3 derajat atau 3 golongan. Dalam perkara agama, hamba itu dibagi menjadi 3 derajat, kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah salimun, yaitu orang yang selamat. Golongan pertama adalah orang yang selamat. Artinya derajat yang pertama adalah derajat orang yang selamat. Siapa itu? Wa huwa al-mughtasiru ala a'da'il faraid wa tarkil ma'asi, yaitu mereka yang hanya melakukan daripada kewajiban-kewajiban dan meninggalkan segala kemaksiatan. Hidup di dunia pokoknya dia mengerjakan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Nah, inilah golongan adalah hamba Allah yang selamat. Pokoknya fardunya nggak pernah dia tinggalkan. Sholat fardu 5 waktu nggak pernah ditinggalkan. Puasa yang wajib daripada bulan Ramadan dikerjakan. Kemudian zakatnya tiap tahunnya, atau entah dia zakat daripada malnya, daripada tijarahnya, terus dikeluarkan. Nah, kemudian dia mempunyai uang, mampu berangkat haji umrah, dia berangkat haji umrah. Begitu juga dengan kefarduan yang lainnya, daripada nafkah kepada anak istrinya, kepada orang tuanya, dia berikan nafkah yang wajib. Nah, dia kerjakan segala kewajibannya dan dia tinggalkan segala bentuk kemaksiatan. Zina dia tinggalkan, khamar dia tinggalkan, bentuk kemaksiatan apapun dia tinggalkan. Nah, ini golongan orang yang selamat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang selamat. Ar-rabihun, yang kedua kata Imam Ghazali, adalah golongan orang yang rabihun, beruntung. Beruntung. Siapa orang yang beruntung? Ya wa huwa al-mutatawwi'u bil qurubati wan nawafil, yaitu orang yang selain melakukan kefarduan dan meninggalkan kemaksiatan, maka dihiasilah bagi dia dengan ibadah sunnah, dengan melakukan bermacam-macam kurbat untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang beruntung. Bukan selamat saja, akan tetapi beruntung. Enggak sekedar selamat aja, cuma mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup bagi dia cuma mengerjakan yang fardu saja. Sholat duhanya dia kerjakan, sholat witirnya dia kerjakan, sholat tahajudnya dia kerjakan. Bukan sekedar membayar zakat saja, sodakohnya dia bayarkan, membantu anak yatim, membantu janda,
membantu orang tua yang tidak mampu, membantu dengan pembangunan masjid, membantu sumbangan untuk pembangunan sosial daripada Islam seperti pondok pesantren dan yang lainnya. Tidak bisa dengan dia membantu uangnya, dengan tenaganya. Menjadi orang yang perhatian dengan masjid, ngelihat masjid kotor dia sapu, melihat ada kegiatan di masjid dia membantu kegiatan ada di masjid. Menjadi orang yang dia tadi itu gemar berdahulu datang ke masjid, yang lainnya belum datang dia datang duluan, entah menjadi muadzin atau menjadi khadim di masjid atau menjadi ta'mir masjid. Dihabiskan daripada waktunya bukan hanya untuk kefarduan, tetapi diisi waktunya untuk mengerjakan kesunahan-kesunahan yang berupa hal yang menyebabkan dia bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam satu hadis qudsi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila orang sudah mengerjakan kefarduan kemudian dia tambah pekerjaan itu dengan nawafil, istiqomah melakukan yang sunnah, maka apa kata Allah? Aku akan menjadi pendengaran apa yang dia dengar, aku akan menjadi penglihatan apa yang dia lihat, aku akan menjadi tangan yang dia gerak tangan tersebut, aku akan menjadi kaki yang mana dia melangkah di dalam kakinya tersebut. Artinya orang yang sudah mengerjakan kefarduan dan kesunahan lengkap karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi pelindungnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seandainya dia mengangkat tangannya meminta kepada Allah, la u'tiyannahu, maka akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia minta perlindungan, la'idhannahu, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi kepadanya. Nah, ini janjinya Allah Subhanahu wa taala fi hadis al-qudsi, di dalam hadis qudsi. Jadi maksimalkan bagi kita ini hamba Allah. Menjadi orang yang fakir di hadapan Allah itu adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah. Ana abdun fakir. Kita ini adalah seorang hamba yang fakir di hadapan Allah. Sangat membutuhkan kepada bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang namanya butuh sama Allah, bagaimana tijarahnya kita sama Allah, kerjanya kita sama Allah bagaimana? Dengan sholat, dengan beribadah, qiraatul Quran, melakukan daripada perbanyak daripada zikir, salawat, istighfar. Itu adalah tijarah kita kepada Allah, itu adalah dagangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang berdagang kepada Allah pasti beruntung, pasti laku, pasti akan mendapatkan kepuasan hatinya. Hadirin wal hadirat, karena Allah tidak hanya membalas di dunia, Allah akan membalasnya sampai di akhirat. Kalau di dunia ini cuma balasannya ujung-ujungnya paling duit. Banyak orang punya duit, duitnya banyak, 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, cuma nggak dikasih rezeki kesehatan oleh Allah. Buat apa? Nggak bisa berjalan, ulun bebas, sudah lumpuh, cuma duit banyak. Apakah itu yang berupa nikmat? Nikmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, hadirin wal hadirat, ketika kita sudah datang ajal, tentukan nikmat kita itu dalam kubur. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Siapa orang yang menemui kuburnya dalam keadaan ridhonya Allah, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan ini adalah awal perjalanan kita menuju negeri akhirat. Faman wajadahu khairan fama ba'dahu aisar.
siapa yang temukan kuburannya pertama kali, dia meninggal masuk dalam kubur, dia temukan kuburannya dalam keadaan baik, dalam keadaan rahmat, dalam keadaan ridha Allah, dalam keadaan ampunan dari Allah, fama ba'dahu aisar. Setelah kita lewat di alam kubur, setelahnya akan lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah sampai masuk ke dalam surganya Allah. Akan tetapi kata Sayyidina Utsman bin Affan, kata Nabi Muhammad SAW, faman wajadahu syarran, siapa orang yang temui kuburannya dalam keadaan buruk, jelek, diazab oleh Allah, penuh murkanya Allah, fama ba'dahu asyad, ketahuilah setelahnya akan lebih berat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting bagi diri kita. Jangan sampai kita menganggap remeh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan pernah menganggap sekecil apapun di hadapan Allah itu ada balasannya, dan jangan sampai menganggap kecil dosa di hadapan Allah, karena itu pun ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beruntunglah mereka yang selalu memaksimalkan daripada kegiatannya, kesehariannya, waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya dari yang fardu, bahkan dia juga mengerjakan daripada yang sunnah-sunnah dalam bentuk mendekatkan dirinya sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang yang beruntung. Au khasirun, atau yang ketiga golongannya adalah orang yang rugi. Siapa? Wa huwa al-musirru anil lawazim, yaitu mereka yang sembrono, mereka yang melalaikan, mereka yang meninggalkan anil lawazim, daripada kewajiban. Nah, ini orang yang rugi nantinya. Salat dia tinggalkan demi dunianya, zakat dia kerjakan demi meraih duitnya, puasa dia tinggalkan karena sebab ingin ingin senang dengan duniawinya, enggak puasa akhirnya. Lapar beb, saya enggak kuat puasa. Ditinggalkan. Ada punya uang kadang banyak berlebihan, cuma kalau buat beli mobil bisa, cuma kalau buat berangkat haji mikir-mikir, berangkat umroh kadang disayang-sayang duitnya. Nah, ini contoh daripada orang-orang yang merugi. Siapa? Mereka yang tadi melalaikan daripada kefarduan, tidak mau mengerjakan yang fardu. Nah, ini hati-hati. Orang yang nanti akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita menjadi orang-orang yang gemar melakukan ibadah, apalagi kefarduan. Mudah-mudahan kita, anak kita, keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melakukan ibadah fardu, ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Fa illam takdir an takuna rabihan fajtahid an takuna saliman. Kata Imam Ghazali, seandainya kalian tidak bisa menjadi orang yang beruntung, apa tadi orang yang beruntung? Yaitu mengerjakan kefarduan, begitu juga dengan kesunahannya lengkap. Kalian nggak bisa menjadi orang yang semacam itu, entah karena kesibukan waktunya. Ulun nggak bisa sholat duha beb, sulit beb. Nggak bisa sholat tahajud, ngantuk beb. Nggak bisa sholat witir karena lagi rame asik nonton TV, yang lainnya lagi rame ulun tadi itu ngomong atau melakukan hal-hal yang macam-macam, ngerumpi yang macam-macam tadi, nggak sanggup. Nah, kata Imam Ghazali, seandainya kalian nggak bisa menjadi golongan yang beruntung, fastahid antakuna saliman, paling enggak
kalian bisa menjadi golongan orang yang selamat. Paling enggak yang fardu jangan ditinggalkan. Sholat 5 waktu ini jangan sampai ditinggalkan. Masya Allah, enggak bakal berkah hidup orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Enggak mungkin berkah orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Walaupun kadang kelihatannya duniawinya kelihatan bagus. Oh, ini ninggalkan sholat 5 waktu tapi karirnya tambah baik. Belum dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ninggalkan sholat itu keluar dari rumah, malaikat sudah mendoakan keburukan kepada dia. Semua makhluk yang ada yang dia jalan dari tempat itu mendoakan keburukan sama dia. Malaikat semuanya mendoakan keburukan sama dia, orang yang meninggalkan salat, tarikus salat, orang yang meninggalkan salat. Nah, maka dari itu pelihara salat kita. Jangan sampai kita tinggalkan salat 5 waktu. Dikatakan orang yang meninggalkan 1 salat diazab sama Allah di dalam neraka 500 tahun. Masya Allah, luar biasa, 500 tahun. Ada nggak kira-kira di sini penjara 500 tahun? Orang masuk di penjara 500 tahun ada nggak? Ya, lama-lamanya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun udah lama banget. Nah ini 1 kali ninggalkan sholat Anda 500 tahun dalam neraka. Alhamdulillah. Nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Kalau penjara di dunia masih bisa didatangi seminggu sekali, dikasihin makanan, dikasih duit. Kadang bagi mereka penjara-penjaraan, di dalam penjara badannya, cuma di dalam penjara lebih bebas kadang melakukan kemaksiatannya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Kalau sudah di penjaranya Allah dalam neraka, mau apa? Enggak ada. Makanya kita punya anak mulai dari dininya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umur 7 tahun, 10 tahun itu sudah diajarkan salat. Bahkan 10 tahun enggak salat dipukul. Ya, dipukul supaya apa? Menjadi orang muqimas shalah, orang yang mengerjakan salat. Ya, para habaib, para ulama di Hadramut sana itu, dia ngajarkan anak-anaknya itu al-amal qoblal ilm, beramal dulu sebelum berilmu. Nah, jangan nungguin berilmu dulu hanya beramal. Akhirnya bolang aja nangganal, cuma kadang sembahyang juga, gamis saja panjang, cuma kadang ngerjakan beramal juga. Kalau nyuruh orang, merintah orang nomor 1, cuma untuk mengamalkannya. Nah, inilah man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan, kata Rasulullah. Siapa orang yang bertambah ilmu akan tetapi enggak bertambah hidayah, enggak bertambah dekat sama Allah, enggak bertambah taat sama Allah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Enggak bakal dekat sama Allah, bakal tambah jauh terus sama Allah. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim enggak ngamalkan ilmunya, maka dia akan diadab lebih dulu daripada orang yang nyembah berhala. Hati-hati ketika kita sudah tahu dengan kefarduannya salat. Kefarduan salat ini sudah diketahui dengan umumnya kaum muslimin. Jadi tidak ada alasan kenapa ikam kada sembahyang zuhur. Ulun kada tahu kalau salat zuhur itu hukumnya wajib. Itu enggak ada alasan. Sudah qat'i kewajibannya itu enggak bisa ditawar-tawar. Kalau orang Islam sudah tahu bahwasanya orang yang muslim itu wajib salat. Boleh beralasan itu cuma 2 orang. Yang pertama orang yang jauh daripada ulama, hidupnya di dalam hutan, di pinggir pantai, jarang ada ulama yang masuk. Akhirnya dia tidak mengerti dengan kewajiban sholat. Mungkin, cuma sekarang sudah nggak ada karena ada HP. Sudah ada live streaming, sudah ada YouTube, ya sudah tahu. Jadi tidak ada alasan bagi mereka mengatakan tidak tahu dengan kefarduan salat.
Yang kedua, orang yang boleh beralasan dengan tidak tahu kefarduan salat adalah orang yang baru masuk Islam. Kalau dari lahir sudah Islam, enggak ada alasan bagi dia untuk mengatakan tidak tahu dengan kefarduan salat. Nah, jadi menjadilah orang-orang yang ahli dalam salat. Maka dari itu para ulama, para habaib di Hadramaut itu, dia punya anak 2-3 tahun, anaknya itu usianya, dia bangunkan tengah malam, mereka sholat di tengah malamnya. Anaknya yang umur 2 tahun, anaknya yang umur 3 tahun itu dibangunkan, dikasih mainan, biar aja orang tuanya sholat, anaknya bermainan. Kalau sudah umur 10 tahun, sudah ngelihat dari umur 2 tahun sampai umur 10 tahun, masa masih mau mainan? Terus mereka menjadi orang yang mendapatkan contoh daripada orang tuanya. Mustahil Pak anak kita menjadi orang yang ahli sholat kalau orang tuanya di rumah nggak sholat. Kita mau anak kita rajin sholat, kita contohkan di rumah kita menjadi rumah yang diterangi dengan ibadah sholat. Jadi contohkan, ajak mereka. Orang-orang tua dulu tuh begitu. Seakan-akan mereka mengharamkan anaknya itu kalau sudah maghrib keluyuran. Kalau boleh keluar pun suruhnya ke masjid, ke musola. Nggak ada lagi sejarah orang dulu itu habis maghrib tuh keluar keluyuran. Nah sekarang maghrib ini ramenya. Kenapa jadi kada sembahyang ulun ngalih pipe gawian menyasah pasar disasah. Sana kemari tinggalkan salatnya, masya Allah, demi nyari dunia. Selesaikan sholat maghrib dulu, begitu loh maksudnya. Jadi jangan sampai kita itu terlupa dengan perkara-perkara duniawi, menghilangkan daripada ukhrawi, perkara yang akhirat kita. Nah kata beliau, seandainya kalian tuh tidak bisa menjadi orang yang beruntung mengerjakan lengkap sama sunnahnya, paling enggak yang fardu jangan sampai ditinggalkan. Sebentar dulu, berapa menit sih sholat maghrib tadi? 5 menit, 10 menit, balik lagi. Jangan sampai ditinggalkan. Yang punya pekerjaan apapun jangan sampai ditinggalkan daripada sholat fardunya. Begitu juga puasa, jangan punya alasan. Jangan punya alasan sebenarnya untuk meninggalkan puasa. Apalagi misalkan seakan-akan puasa, nah ini yang sulit. Kalau meninggalkan puasa kemudian diqadha masih jelas. Ini kata Nabi Muhammad SAW, sangat banyak kata beliau orang yang berpuasa yang didapatkannya cuma lapar dan dahaga. Seakan-akan dia berpuasa, cuma ternyata yang dia dapatkan cuma lapar dan haus. Siapa? Orang yang tidak bisa menjaga lisannya ketika berpuasa, nggak bisa menjaga matanya ketika berpuasa, nggak bisa menjaga pendengarannya ketika berpuasa. Nih diantaranya orang-orang yang seakan-akan dia berpuasa, namun dia tidak mendapatkan puasa dengan pahalanya yang sempurna. Jaga bagi kita, ini bulan puasa dekat. Biasanya orang kalau sudah masuk bulan puasa ini makin gencar cari dunia ya. Nah, subhanallah. Harusnya sudah puas bagi kita 11 bulan nyari dunia. Khusus bulan puasa jangan lagi disibukkan dengan dunia. Fokus sudah cari Al-Qur'annya, cari softnya, cari mihrabnya, cari majelisnya, pengajian subuh jangan ditinggalkan, sholat tarawih jangan ditinggalkan. Nah ini kadang sholat tarawihnya malam pertama ramai, malam kedua di pasar wadai hibaknya, malam terakhir nanti ramai lagi, cari baju masing-masing.
Bajunya pokoknya harus baru. Kenapa? Karena yang diingatkan dari awal puasa sudah hari rayanya, bukan ibadahnya, hari rayanya. Akhirnya apa? Ulun jadi berjualan bebek bulan puasa ini karena apa? Karena hendak jua bahari raya kayak orang. Padahal ujar Imam Ali karamallahu wajah, apa? Orang yang berhari raya itu laisa laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Orang yang mendapatkan keberkahan hari raya itu bukan orang yang sekedar pakaiannya baru, tapi mereka yang mendapatkan keberkahan hari raya itu adalah orang yang taatnya bertambah sama Allah. Sebelum bulan puasa sama setelah bulan puasa taatnya bertambah. Nih orang yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, nih orang yang mendapatkan keberkahan daripada hari raya. Akhirnya nampak puasa juga dari mbah subuh siap sudah. Karena rencananya jam 2 jam 3 turun berjualan apa? Bingka. Tujuh benar itu kalau sudah bulan puasa, bingka berandam, bingka napa-napa keluaran itu sudah. Kalau lapor keluar juga. Cuma berpuasa, ulun berpuasa juga tetap BP. Alhamdulillah melakukan kefarduan. Berjualan bingka, baparak acil aluh tadi. Ya acil aluh, oh cil, berapa pian berjual bingka nenek? Jadi jarang berjual, harganya 35.000. Jadi ujar acil aluh ini orang pina bore juga ya lah. Atau jubata tawar bila bertukar itu. Salawi jagin. Jadi jarang berjualan nih, kenapa? Berpuasa nih. Modalnya aja sudah salawi. Iyalah. Hadza kalamul kadzib. Kadang banyak orang yang berusaha cuma bedus. Tak akhirnya banyak nih. Wah, jar menawar seitu, modal aja seitu sudah. Apalagi berjual selawar, berjual baju kadang lah. Nah ini dijaga. Ketika berpuasa boleh kita berusaha, boleh berjualan, boleh berdagang. Cuma dijaga mulutnya jangan sampai berdusta. Begitu juga jaga auratnya ketika berpuasa. Ini berjalan ke pasar wadai, yang berjualan juga lelakian atau bebinian sabuka auratnya, akhirnya berpuasa rami bianjar ngabuburit itu di pasar wadai atau di Siring atau di mana. Kenapa? Banyak banana membuka aurat. Sampai ada seseorang yang bertanya sama Habib Abdullah Al-Haddad. Bertanya sama Habib Abdullah Al-Haddad Shahibur Ratib. Apa pertanyaannya? Bib, bahasa kita. Saya pernah mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwasanya apabila sudah masuk bulan puasa maka syaitan itu semuanya dibelenggu oleh Allah, diikat sama Allah, tidak diizinkan untuk menggoda daripada kaum muslimin, sehingga puasa mereka menjadi puasa yang benar, ibadah mereka menjadi gampang. Kenapa? Setan-setannya sudah dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi pada kenyataannya Bib, kata orang ini tadi, saya melihat pada zaman kita sekarang masih banyak orang yang bermaksiat. Makin masuk bulan Ramadan, makin banyak bermaksiatnya. Makin rame minumannya, makin rame warung buka di siang hari. Subhanallah, berusaha mulai pagi buka sampai sore. Warung apa tutupan khusus menjuali orang nang kada bapuasa. Membantu orang dalam kemaksiatan. Kalau non muslim kada apa-apa, karena dia tidak menjadi fardu baginya berpuasa, silahkan bagi dia untuk makan dan minum. Tapi bagi orang yang muslim tidak berpuasa di bulan Ramadan, hukumnya bermaksiat sama Allah. Kalian membantu mereka dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi berusaha juga
cuma apa? Melanggar daripada kefarduan. Banyak yang bermaksiat ternyata, Beb. Di bulan Ramadan masih banyak yang bermaksiat. Apa jawabnya oleh Habibullah Al-Haddad? Kata Habibullah Al-Haddad, ketahuilah sesungguhnya hadis yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bahwasanya syaitan itu dibelenggu oleh Allah, diikat sama Allah, itu benar adanya. Cuma kata beliau, yang diikat dibelenggu itu adalah kepala-kepalanya syaitan. Jadi pembesar-pembesarnya syaitan, ketua-ketuanya daripada syaitan. Nah, adapun syaitan-syaitan yang bodoh, nah, jadi Nabi itu sampai mengisyaratkan kalau bahwasanya setiap orang ini digoda oleh syaitan, apabila selalu orang itu tadi itu mengikuti daripada perintah syaitan, maka syaitannya gemuk. Apabila selalu bisa mengalahkan daripada bujukan syaitan, maka syaitan yang menggoda dia tadi kurus. Nah, ibarat kita berarti setan nang gemuk-gemuknya dikacaki, nang kurus-kurus kerempeng, nang bodoh ini tetap aja dilapas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan-setan nang gagal terus kerjaannya tetap dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Habibullah Al-Haddad, ketahuilah olehmu, berarti orang yang tetap bermaksiat di bulan puasa adalah ciri tanda orang yang sangat tipis imannya kepada Allah. Kenapa? Sama setan yang bodoh-bodoh saja kalah, apalagi sama kepala-kepala syaitan. Nah, maka dari itu ya kita lihat nanti di bulan Ramadan, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Jadi benar-benar maksimalkan ibadah kita ada di bulan Ramadan sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat, yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada hamba Allah yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ada yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada bulan Rajab. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan nanti di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan juga nanti kita disampaikan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala fi sihah wal afiyah sehingga bisa memasuki bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin.